ada plan touring mentor lagi nggak katanya. Wede. Ketika entry gold idealnya kita ambil TP dan SL di berapa poin ya coach? Thanks katanya. Cara baca news agar bisa memanfaatkan momen gimana master? Cara baca news katanya. Boleh jelaskan master apa karakteristik pair itu berbeda-beda? Halo Sobat Trader dimanapun kalian berada, kembali lagi sama aku di segmen Trader Bertanya, Mentor Menjawab. Oke, kita nggak kerasa setelah episode sama aku dari episode berapa ya? 9. Sampai sekarang kita ada di episode 11. Setelah sama Master Syam, Master Widi, dan sekarang aku ditemenin sama Coach Vincent. Oke, Coach Vincent ya sekarang. Oke, kali ini aku dan Coach Vincent, boleh dong disapa dulu? Boleh, halo. Oh gitu aja. Gitu aja. Kali ini aku bakalan aku dan Coach Vincent bakalan jawab beberapa pertanyaan yang udah Sobat Trader cantumkan di Insta Story Didi Max Official. Oke? Boleh. Siap Coach? Siap. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab dari pertanyaan pertama ya. Dari first question dari Syaks.Andrian, ada plan touring mentor lagi nggak katanya? Wede, langsung ya ke touring mentor kayak. Berarti mengikuti kemarin touring mentornya. Betul. Kayak yang kalian ketahui kalau mentor itu sempat touring ya. Iya. Seminggu full dari Tangerang, Bali, Surabaya, Kebumen, wah pokoknya dalam waktu seminggu. Tadi aja baru kita ceritain kejadian yang ada di seminggu selama touring itu. Oke, boleh dijawab Coach, katanya ada kemungkinan untuk touring lagi nggak? Mungkin bapaknya belum sempat belum sempat ikut waktu mentor touring kemarin. Oke. Boleh Pak, nanti kalau misalkan plan touring kita 2023 itu belum ada ya. Karena kan emang baru mulai banget di 2023 ya. Jadi kita belum bikin kerangka kerja selama 1 tahun nih gitu. Kita cuman masih meneruskan program-program dari 2022-nya gitu ya. Cuman kalau misalkan touring lagi bisa jadi ada lagi ya touring kedua. Cuman mungkin bedanya kita nggak bisa bareng gitu. Kita nggak bisa bareng bertiga seperti kemarin gitu ya. Cuman karena ya ternyata efeknya luar biasa ya. Luar biasa itu maksudnya adalah dari segi di kantornya juga ya. Dari segi di kantornya sendiri para member kami ya, para member dan non member pun sekalipun yang mau belajar ke sini nih, terutama yang ikutan VIP kelas. Oh iya betul. Dan VIP kelas itu tuh libur selama 1 minggu. Iya betul. Gitu. Live daily market libur gitu kan. Zoom member libur. Betul Jadi, sih. Banyak yang dikorbankan gitu. Cuman plus minus. Iya. Yang kita datengin tuh mereka seneng banget. Gitu. Karena mereka ketemu secara langsung Iya, ketemu secara langsung dan kita silaturahmi ya gitu. Betul. Cuman ya itu tadi yang dikorbankannya di sini cukup lumayan banyak juga gitu. Jadi kemungkinannya mungkin ada touring berikutnya, tapi kita nggak bisa bareng-bareng. Oke. Makanya kemarin yang misalkan ikut hadir di acara teman kami ngopi, mungkin itu beruntung banget sih. Iya betul. Oke, tapi lebih jelasnya karena belum ada info yang pasti ya Coach. Lebih jelasnya follow aja Instagram Didi Max Official dan pantengin Insta Story-nya dan pantengin juga postingannya. Segala info tentang Didi Max, touring mentor, apapun itu semuanya pasti di-share di sana. Betul. Jadi pantengin aja Instagramnya, oke? Next question dari NN_Wulan. Ketika entry gold, idealnya kita ambil TP dan SL di berapa poin ya Coach? Thanks katanya. Oke, ke teknikal berarti. Untuk gold sendiri sih saran saya ada di atas 70 pip atau 7 poin ya. 7 poin. 7 poin untuk gold. Kenapa? Karena kalau 5 itu sebenarnya itu adalah angka-angka raw number, saya nyebutnya raw number ya. Raw number dari gold sendiri. Biasanya kalau misalnya 0, 5, 10, 15 begitu ya. Itu tuh sering-sering dijilat sama SL Hunter.
gitu. Tapi kalau misalkan udah 7 sampai 10 itu udah paling ideal gitu. Berarti kalau misalkan kita udah floating 70 pip, ya udah berarti itu udah salah analisa. Gitu sih. Itu katanya. Sedangkan untuk take profitnya ya, untuk take profitnya sendiri, saran saya sih boleh lah minimalnya ada 1:1 kan. 1:1. Gitu. Atau misalkan dengan cara lainnya, ya boleh pakai support assistant terdekat aja dulu gitu. Oke, gitu katanya. Next question dari Nadia.iwanda. Apa perbedaan NFP dan FOMC coach katanya? Oke, perbedaan NFP dan FOMC ya. NFP itu adalah data penggajian ya. Data penggajian dari sektor non pertanian, non agensi intelijen dan yang lain-lainnya pokoknya. Dia khusus penggajian terhadap swastanya gitu ya. Jadi ini tuh kalau misalnya NFP itu dari sektor penghasilan Amerika dari sektor non pertanian selama 1 bulan. Nah kalau FOMC itu adalah meeting yang diadakan oleh gubernur Bank Sentral Amerika untuk membahas tentang ekonomi makro dan mikronya dan tentu juga membahas tentang suku bunganya. Gitu. Apakah suku bunganya bulan ini tetap atau ada kenaikan atau ada penurunan? Mereka melihat dari situnya gitu sih. Oh, oke gitu. Dan itu momen NFP dan FOMC itu sebulan sekali ya? Kalau NFP sendiri itu momennya di Jumat minggu pertama awal bulan. NFP. Ya. Kalau misalkan FOMC itu suku bunganya itu biasa dinaikkan tuh 3 bulan sekali. Oh. Gitu. Tiap bulan ada meeting. Oh, tiap bulan pasti waktunya ya, tuh. Tiap bulan ada meeting, cuman hasilnya itu akan diumumkan 3 bulan biasanya. Oh, oke gitu. Dan biasanya tengah malam ya karena ikut waktu Amerika. Jadi kalau di Indonesia tengah malam. Tapi jangan khawatir karena biasanya di momen-momen besar seperti itu para mentor mengadakan live Zoom ya. Jadi kita trading bareng. Jadi ditemenin, jangan khawatir. Oke. Next question dari Carlina. Cara baca news agar bisa memanfaatkan momen gimana Master cara baca news katanya. Cara baca news. Oke, kalau cara baca news itu pertama kita harus tahu dulu ya impact dari news tersebut ya. Pertama impactnya bisa dilihat dari apakah high impact atau medium impact atau low impactnya. Lalu yang kedua adalah efeknya ya. Kalau misalnya kita bisa lihat dari usual efeknya tuh, kalau di folder factory ya, di folder kuningnya bisa diklik. Udah gitu dicek usual efeknya apa. Kalau misalkan ada tulisan ada 2 ya, antara aktual less than ya. Jadi antara aktual lebih besar atau aktual lebih besar dibandingkan sebelumnya forecastnya, itu good for currency. Atau misalkan aktual lebih kecil daripada forecastnya, itu good for currency. Jadi dia dari situnya antara lebih besar atau lebih kecil daripada forecastnya. Gitu. Cek aja di usual efeknya ya. Kalau misalnya usual efeknya nih usual efeknya bisa kelihatan ya antara aktual less ya. Nah itu biasanya kalau less itu tuh lebih kecil dibandingkan forecastnya is good for currency. Jadi nggak selamanya hasil besar itu hasil lebih besar dibandingkan perkiraan itu akan positif terhadap mata uang tersebut. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah usual efeknya dulu. Gitu. Jadi gitu ya. Tapi kalau kurang jelas atau mau bertanya lebih detail dan lebih jelasnya bisa langsung DM aja ya. Iya, bisa DM atau aja. follow Instagram di Dimex Education Center. Iya, bisa. Bisa langsung nanya-nanya langsung ke mentornya ya berarti. Jangan khawatir. Betul. Karena kalau di sini kan susah dijelaskan ya, karena betul. Nggak ada tampilannya nih. Karena nggak akan detail juga ya. Betul. Jadi boleh hubungin Instagramnya aja. Nanti di Instagram pasti ada Linktree ya. Ada. Linktree untuk lanjut ke WhatsApp. Nanti di WhatsApp pasti kita bisa lebih jelas dan lebih detail lagi untuk menjelaskannya gitu. Oke, next question dari Melina. Oke, boleh jelaskan Master apa karakteristik pair itu berbeda-beda? Karakteristik pair itu berbeda-beda atau gimana? Minta dijelasin katanya coach. Pastinya karakter suatu pair itu akan berbeda-beda ya. Ada contohnya antara pound sterling USD dengan euro USD ya. Mereka kadang setara, kadang juga mereka
bertolak belakang. Oke. Gitu. Nah karakternya bagaimana? Kalau pound sterling biasanya cenderung range-nya lebih besar. Kalau euro cenderung range-nya lebih kecil. Kayak gitu aja gitu. Oh, berarti sebenarnya simple ya coach ya? Simpel gitu. Jadi Simple banget. kalau karakteristik tuh nggak bisa ya cuma bisa dijelaskan ya. Cuman lebih paham lagi, lebih bagusnya lagi adalah kita benar-benar membuat forward test. Oh, oke. Jadi kita ngebandingin dua pair gitu ya antara GU, Euro. Itu bagaimana sih pergerakannya tuh? Pastilah Euro lebih kecil ya pitnya tuh. Kalau misalnya pound sterling dia lebih besar pergerakannya. Oke, next question dari Sandi Okta 89. Apa sih yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang trader? Apa yang paling dibutuhkan katanya? Yang paling dibutuhkan pertama kali adalah tentunya modal ya. Betul. Modal. Yang kedua adalah alatnya ya, karena kan semua bisnis perlu ada namanya alat ya, peralatan ya gitu. Mau bisnis apapun juga gitu. Dan bisnis trading forex butuh alat yang namanya HP atau laptop ya. Betul. HP, laptop, PC lah. PC, oke. Tapi itu udah pasti punya lah salah satu ya. Nggak punya PC pasti ada laptop. Betul. Gak punya laptop pasti punya HP. Betul. Karena HP itu menurut aku coach semua orang pasti udah punya kebutuhan sih. Ya. Iya, udah kebutuhan di zaman sekarang. Gitu, udah kebutuhan di zaman sekarang pasti semua HP udah sama, udah canggih semua. Betul, gitu. betul. Udah gitu ya, udah ada modal, udah ada perangkatnya, udah gitu cari brokernya. Oh iya, oke, brokernya. Cari brokernya. Pertama brokernya mesti yang jelas dulu, legalitasnya aman. Karena kan kita ada penjamin keuangannya. Betul. Ya, penjamin simpanan dananya tuh ada. Betul. Lalu penarikan profitnya tuh cepat. Tuh, nggak ditahan-tahan ya. Nggak ditahan-tahan gitu. Pertama itu dulu ya. Kalau misalnya WD-nya cepat, udah pasti brokernya bagus. Betul. Nggak ditahan-tahan gitu kan. Mungkin ada beberapa broker yang mau WD itu ditahan-tahan ya coachnya. Jadi kita harus dari sekian banyak broker di dunia atau di Indonesia, makanya kita harus pintar memilah dan memilih broker yang tepat. Betul. Karena banyak banget broker yang nakal ya coach ya, yang withdrawalnya susah, mau ditarik, ditahan-tahan dan berbagai macam alasan itu kita harus lebih hati-hati lagi untuk memilih broker yang akan kita pakai. Apalagi kalau menyangkut bisnis itu pasti modalnya enggak kecil ya coach ya, enggak 100-200 ribu tapi puluhan juta bahkan ratusan juta. Jadi kita harus pintar memilih-milih broker gitu. Oke. Next question dari Menwa 118. Oke, maaf ya kalau salah bacanya. Untuk trading di DDMax kan minimal 0,10. Kenapa mesti 100 juta modal awalnya? Kan hanya $100 katanya. $100 itu berarti itu marginnya ya Bu ya gitu. Itu dana marginnya gitu. Jadi 0,1 betul marginnya $100 gitu ya. Tapi kan kita ada namanya analisa tuh nggak mesti langsung running profit loh. Gitu. Kadang suka jalan-jalan dulu gitu ya, ke bawah dulu lah. Kalau misalnya kita buy nih atau di harga ke bawah dulu. Ya, kalau misalnya kita sell katanya harga ke atas dulu. Nah, jalan-jalan itu tadi Jalan-jalan. itu betul kan? Ya, Jalan-jalan itu tadi itu butuh ketahanan. Kalau misalnya kita punya ketahanan lebih, ya kita bisa masuk lagi. Betul. Gitu loh. Sebenarnya harga tuh akan balik lagi kan? Iya, jadi kalau misalnya kita trading forex mesti modal besar tuh, nggak mesti modal besar, cuman lebih enaknya modal besar itu doang. Iya betul. Karena untuk ketahanan akunnya juga. Betul. Gitu katanya Ibu Minwa. Next question dari Kania Putri. Hal apa saja yang harus disiapkan saat menghadapi resesi khususnya dalam bisnis trading forex? Jadi seperti teman-teman yang ketahui kalau katanya 2023 itu akan ada resesi coach. Jadi apa aja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi resesi tersebut? Apalagi untuk bisnis trading forex gitu. Okay. Yang harus dipersiapkan adalah pertama adalah pastikan Bapak Ibu ada uang cash ya, mengumpulkan uang cash banyak-banyaknya gitu. Bukannya uang cash ya, bukan apa-apa gitu karena kita tuh di trading forex ya. Ketika sebenarnya di trading forex sendiri untuk resesi ini nggak ada apa-apa. Tidak berdampak apapun. Nggak berdampak apa-apanya, cuman yang harus dilakukan ke kitanya tuh apa gitu ya, apalagi yang belum mengenal trading forex. Iya betul. Gitu. Yang belum mengenal trading forex adalah ya kita harus menyiapkan uangnya dulu, ya uang cashnya ya.
Jadi membuat banyak uang cash sebanyak-banyaknya. Udah gitu adalah cari peluang untuk kita berinvestasi. Gitu, karena maksudnya gini ya, kalau misalkan ibu bapak nih, ya, misalkan kita terdampak resesi ya, dan ekonomi terhenti, udah gitu kita kena PHK. Iya betul. Kita kena PHK. Nah, pada saat kita kena PHK, pada saat kita punya uang banyak, cash banyak, ya udah kita bisa cari atau bisnis. Nah kalau untuk bisnis retail pastilah akan berkurang juga. Kenapa? Karena kan orang lain juga sama nih. Mereka pada keep uangnya nih. Iya betul. Gitu. Mereka pada keep uangnya untuk apa ya? Untuk bayar-bayar. Nah kita pada saat punya uang cash banyak dan itu harga-harga pasti pada turun, ya. Harga-harga pasti pada turun. Contohnya seperti saham, ya, emas, ya, koin, crypto coin ya, koin crypto itu pasti pada turun. Dipastikan bakalan turun. Forex turun pun nggak masalah, kita bisa sell. Iya betul. Gitu ya, jadi nggak masalah. Justru kali itu ya, pada saat kita harga murah, gitu kan turun juga nggak selama kan turun. Iya betul. Pasti ada waktunya untuk naik juga. Betul. Ya. Dan pada saat kita harga murah, kita baru bisa masuk untuk deposit dulu nih, uang yang tadi kita kumpulin banyak, dipakai deposit, udah gitu dipakai beli mata uang. Mata uang dalam bentuk yaitu tadi forex. Oke, jadi gitu kurang lebihnya hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi resesi. Oke, next question dari Aditya. Di Dimex ada rencana buat buka cabang lagi nggak, Coach? Buka cabang lagi ya? Buka cabang lagi pastinya ada. Kita tuh dalam tahun ini rencananya akan membuka cabang di Surabaya dan Bali. Wow, luar biasa. Gitu. Makanya kenapa? Ya permintaan dari Surabaya banyak banget ya, karena kemarin orang Surabaya pun pada bingung ya. Dari Surabaya pun pada bingung. Bingungnya kenapa? Biasanya broker itu pusatnya Jakarta, lalu cabang kedua ada di Surabaya. Oh gitu? Ya, ini beda. Bandung pusatnya dan cabang terakhir malah di Jakarta, Surabaya malah dilewat. Itu karena orang mereka kayak gitu. Kok bisa gitu? Bisa-bisanya gitu ya. Justru itu ya. Atas permintaan Bapak Ibu, kemungkinan besarnya doakan aja semoga lancar. Amin. Tahun ini rencana itu di Surabaya dan Bali. Rencananya. Ada rencana mengunjungi cabang Bali nggak, Coach? Kalau ada ya kenapa enggak gitu. Oke. Jadi kembali lagi ya. Kembali lagi. Oke. Jadi tapi baru rencana, tapi ya bisa jadi ya. Bisa jadi, doain gitu aja semoga cepat terrealisasikan. Gitu. Next question dari Bill Yaryanto. Nah ini Coach, kayaknya Mas Bill ini penonton setia Q&A ini, soalnya beliau selalu bertanya. Ada terus bertanya dari awal aku episode berapa? Episode 9 kalau nggak salah. Dari situ 9, 10 sampai sekarang ada, beliau konsisten bertanya. Kayaknya memang nyari tahu banget tentang di Dimex ya. Oke. Kalau episode 10 beliau nanya tentang trading for living kalau nggak salah. Dan sekarang beliau bertanya, $500 bisa nggak buat trading for living? Katanya gitu. Oke. $500. $500 ya? 5 juta ya? Saya rasa nggak bisa ya Pak ya. Bentar dulu, saya disclaimer dulu. Gini loh. Seru nih. Kalau misalnya kita untuk belajar ya, gini gimana ya? Saya bilang $500 dipakai trading for living bisa nggak? Bisa ya. Kenapa? Teman trader saya banyak banget yang mereka deposit dari $500. Ya. Tapi untuk proses mendapatkan hasil yang konsisten seperti itu ya, dengan deposit $500 bisa jadi ribuan dolar, itu tuh mereka nggak mudah gitu. Jadi kalau misalkan saya ditanya $500 bisa nggak trading for living, jawabannya bisa, karena saya ada teman kayak gitu yang udah berhasil dan kayak gitu. Kalau MC ya udah, MC paling $500 doang, apalagi gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dari awal belajar dengan deposit $500 ya. Contoh kayak gini nih ya. Mbak Nanat nih. Punya uang 5 juta. Datang ke Dimex. Mas,
coach saya pengen trading for living modal 5 juta. Oke. Kan nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi harus ada proses dulu Pak gitu. Teman-teman saya tuh banyak banget yang trading dari $500, $1,000 banyak. Yang dari puluhan ribu dolar pun banyak. Cuman mereka udah mencapai titik konsistensinya gitu loh. Jadi bertahap ya iya, coach? bukan artinya $500 pertama langsung jadi sukses. Enggak gitu ya. Iya betul. Paham kan ya? Paham. Jadi itu tuh udah $500 yang keberapa gitu loh. Iya. $500 yang keberapa barulah jadi konsisten. Itu bukan artinya $500 pertamanya saya punya uang 5 juta. Langsung sukses iya, gitu. saya punya uang 5 juta pertama nih. Deposit. Belajar. Udah gitu besoknya langsung jadi mobil atau enggak sebulan 2 bulan jadi mobil. Maksudnya nggak bisa Pak, Bapak harus menikmati prosesnya dulu gitu. Sedangkan untuk menikmati prosesnya, saya yakin $500 tuh kurang. Iya, bertahap Gitu. Apalagi setahu saya untuk edukasi zaman sekarang berbayar ya pada sih. berbayar semua. Betul, nggak ada yang gratis. Gitu. Dan ya agak ngeri juga banyak yang bawa ke kelas privat nominalnya 20 juta setahun. Itu setahun. Sementara kalau di Dimex tidak terhingga ya. Iya, kalau kita di Dimex deposit 100 juta, itu modalnya 100% yang punya ibu bapak, bisa ditransaksikan, bisa di WD lagi. Oke, bisa ditarik lagi. Betul, ya, kapanpun. Tapi untuk belajarnya ini gratis, nggak ada biaya apa-apa. Jadi yang perlu kita siapkan itu cuma modal untuk kita tradingnya aja. Iya. Semuanya itu termasuk fasilitas, signal, edukasi, merchandise dan buku ya. Itu fasilitas gitu. Sedangkan modalnya nggak disediakan oleh Dimex. Kalau modal disediakan oleh Dimex mungkin kita banyak banget ya di depan kayak ini loh. Pada demo ya, pada pengen. Iya. Gitu katanya Mas Bill. Tapi ya coach, kalau aku karena gini nih, karena aku juga tahu pasti ada beberapa orang yang berat kayak kenapa sih di Dimex itu mesti 50 juta, mesti 100 juta. Banyak loh broker yang bisa deposit 1 juta, 2 juta, 3 juta kayak gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, kalau kita trading dengan modal 1 juta nih misalkan, 1 juta MC, terus kita depo lagi MC lagi, depo terus, yang kalau menurut aku kalau kita akumulasikan itu besarnya sama seperti kita trading di Dimex. Jadi menurut aku nggak ada salahnya langsung aja 50 juta tapi keamanan terjamin, edukasi dapat, signal dapat, buku dan merchandise udah terjamin juga. Jadi menurut aku nggak ada salahnya. Apa bedanya? Ya ibaratnya bedanya kalau yang 1 juta itu mungkin dikit-dikit, tapi kalau diakumulasikan memang sama aja, nggak kerasa. Sama-sama 50 juta, lebih baik langsung, ilmunya ada, edukasinya juga ada. Menurut aku sih lebih baik kayak gitu. Gitu. Sepakat sih. Sepakat ya? Sepakat. Lebih baik kayak gitu. Oke. Next question. Dari Leni. Gimana caranya supaya psikologi tetap terjaga saat trading katanya? Karena pasti ya termasuk aku ya coach, pasti greedy, masih nggak sabaran, terus emosi kalau kena SL ya, masih psikologinya masih aku belum bisa mengatur 100%, masih ya kurang lah gitu, masih harus ada yang mengendalikan gitu. Gimana caranya katanya? Caranya adalah perusahaan modal, perkecil target. Oke. Ya. Karena gimana maksudnya perbesar modal perkecil target tuh? Jadi gini ya. Kalau misalnya kita depositnya contohnya $5.000 dapat 1% per hari itu berarti $50 ya. Iya betul. Itu cukup nggak buat kita? Kalau misalnya nggak cukup berarti kita harus mencari lebih kan. Gitu. Tapi bandingkan dengan kita tuh depositnya 1M terus dapat 1% per hari atau 0,5% per hari juga udah gede kan. Udah lumayan. 1M, bukan lumayan sih, itu emang gede gede. banget. 1M 0,5%-nya per hari adalah 5 juta. 2 hari udah 10 juta. 2 hari udah 10 juta. Jadi sebulan udah 10%. betul. 10% berarti udah dapat 100 juta. Jadi benar ya coach, sebenarnya balance itu mempengaruhi supaya profitnya memang lebih kerasa ya. Pertama profitnya lebih kerasa, kedua psikologi juga lebih enak. Kalau misalnya kita buat balance besar, lotnya kecil,
itu benar-benar aman kok buat trading tuh. Lebih tenang juga Lebih ya. tenang Mau gitu. ke floating gimana? Mau kita salah arah, kita tinggal cari jalan keluarnya antara dari bawah lagi nih, ya bisa kalau misalnya saya sih sukanya kadang kalau ketahanan besar ya, ketika salah arah, ya udah saya antepin dulu sampai menemukan support yang benar-benar kuat, atau resisten yang benar-benar kuat, atau sampai saya menemukan pullbacknya, udah gitu saya masuk lotnya 3 kali lipat. Oke. Jadi contohnya 0,1 ya, 0,1 nih turun 100 pip ke bawah. Nah pada saat dia kena 100 pip dan kena support, ya saya langsung open 0,3. Oke. Untuk dapetin balik modal yang atas, saya nggak mesti perlu dia naik lagi 100, karena itu akan susah. Iya betul. Gitu. Jadi kecil kemungkinan iya, ya. minimalnya adalah 40 pip deh. Ya, 40 pip atau 35 pip itu udah ketutup, baru saya cut semua. Oke. Jadi bukan mengharapkan atas yang kena gitu. Nah, itu enak modal besar tuh enaknya kayak gitu. Jadi banyak banget cara untuk selamat dari kerugian. Betul. Salah satunya yang mempengaruhinya modal berarti. Modal. Sebenarnya modal ya coach ya, kunci utamanya. Modal, ya bisnis apapun modal lah. Betul sih, bisnis apapun modal kuncinya. Cuman tetap ketika kita punya modal, bukan artinya kita bisa seenaknya. Iya betul, manajemennya mesti harus diperhatikan. Gitu. Oke, next question dari Isti. Akurasi signalnya gimana Master kalau di D-Max katanya? Akurasi signal di D-Max. Iya, akurasi signal di D-Max boleh kayak gini aja. Dari expose signal bisa jadi 2 SL. 2 ya, dari expose signal 2 SL berarti sekitar 80. Iya, berarti 80%-an lah. Berarti akumulasinya memang masih profit sih akumulasinya. Jadi kalau menurut aku ya, ini masukan aja coach. Kayak jangan takut nih, kadang kan suka ada orang yang nggak mau rugi coach. Jadi baru kena SL sekali marah, baru SL 2 kali WD. Kalau menurut aku itu nggak masalah. Apa masalahnya kita kena 2 kali SL sementara 8 signalnya kita itu profit. Jadi menurut aku gak masalah. Jadi menurut aku kalau mau nyoba itu cobalah minimal sebulan, 2 bulan, lihat dulu hasilnya gimana, akumulasinya gimana. Jangan baru 2 hari trading 2 kali kena SL langsung WD, langsung marah-marah. Menurut aku itu gak baik. Karena namanya juga bisnis ya coach. Pasti ada untung dan ruginya. Dan biasa kayak gini, kadang ya member di D-Max tuh saya terbuka aja ya. Member di D-Max tuh kadang kayak gini ya. Kita contoh lah ya, saya kasih signal dan stop loss. Ya member tuh sama kok ya. Hampir semua member tuh dimanapun kayak gitu. Ada yang sebagian yang keluar marah-marah. Ya keluar masuk marah-marah tuh, waduh SL. Padahal baru SL sekali. Sekali. Oke. Terus pada saat kita profit, diem. Itu ada ya. Jadi kita buka-bukaan aja dan itu ada, dan itu biasa terjadi dimanapun. Oke. Kenapa? Ya karena kan kompetitor tuh bisa masuk dari mana aja. Betul. Gitu. Dan ya seharusnya sih kalau misalnya kita emang niat berbisnis trading, buat dilakukan hal seperti itu nggak perlu. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya namanya juga bisnis ya, Iya, coach. Pasti ada untung dan rugi. Betul. Jadi paling enak kalau gabung di D-Max kapan? Awal bulan udah. Iya, karena dari awal bulan itu kita ya resort pun di nol pun lagi. Iya, betul. Ya. Kita dinolin lagi, kenapa? Karena udah WD bulanan, member tuh ya udah pada WD bulanan, udah gitu apa? Ya udah dari nol lagi. Betul. Tapi nggak ada masalah juga misalkan bapak ibu gabungnya di pertengahan, tapi baru mulai tradingnya awal bulan, itu nggak masalah. Nggak masalah, cuman lebih baik itu tadi saya menyarankan kayak sekarang nih awal bulan nih, apalagi awal tahun, coba. Bener dari nol lagi ya. Bener, coba masuk di D-Max, liatin signalnya. Betul, karena menurut aku nggak ada bisnis yang tidak rugi coach. Iya. Itu tuh pasti ada. Kalau saya bilangnya gini ya, analogi saya sih senja banget ini ya. Soalnya gini. Siap, si paling senja. Trading tuh udah kayak pacaran ya. Oke. Ya, trading tuh kayak pacaran. Pacaran tuh dalam suatu permasalahan pasti ada. Betul. Tapi permasalahan tersebut itu bukan untuk berpisah. Berat. Ya. Nah kalau trading gimana? Trading tuh loss tuh pasti ada. Betul. Tapi lossnya itu tuh bukan untuk saatnya kita berhenti. Iya. Gitu loh. Jadi itu tuh suatu hal yang tidak bisa dihindarin. Ya. Karena pasti terjadi. Pasti terjadi gitu. Contoh lah yang udah nikah 20 tahun pun ya,
pasti kayak gitu. Betul, 20, pasti ada 30 gitu ya. Bahkan nenek saya dulu sama kakek saya almarhum udah berpuluh-puluh tahun nikah, tetap aja ada aja yang gitu. diberantemin. Berantem tuh entah karena apa inilah gitu ya. Jadi sama, ini pun sama ya. Loss tuh pasti ada. Tapi bukan saatnya, bukan untuk alasan kita untuk berhenti. Betul, tapi lihat akumulasi hasil akhirnya. Kalau memang sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih rugi terus gitu, jadi ya udah berhenti silahkan. Tapi kalau siapa tahu kan tidak beruntungnya tuh hanya di minggu itu. Tapi kan nggak tahu di minggu depan Betul apakah banget. akan tergantikan. Kita nggak ada yang tahu loh. Gitu. Jadi Betul. menurut aku kita lihat hasil akhirnya aja, dicoba dulu aja. Karena kalau kita nggak mencoba nggak akan pernah tahu. Gak pernah tahu gitu. Sama kalau misalnya kita penasaran terus ya, penasaran. Kalau jadi ketinggalan kereta, keretanya orang lain udah pada WD, kita baru masuk. Betul. Dan apesnya pada saat kita masuk malah dikasih loss dulu. Iya. Itu ya. Jadi kita trading ini tuh adalah fluktuatif dan dinamis. Kita profit pakai teknik sebelumnya, ya di hari sebelumnya pakai teknik ini profit. Belum tentu hari ini pakai teknik yang sama bisa profit. Betul. Gitu. Betul Jadi banget. bukan salahin tekniknya yang jelek, bukan ya, tapi emang tradingnya aja, marketnya nggak masuk. Dan kalau misalnya kayak gitu, apakah bisa dicalahin? Mentornya, tekniknya nggak bisa. Oke, tapi aku mau nanya nih Coach, ada nggak member di D-Max yang kalau kena SL itu sampai mencaci maki mentornya? Kalau mencaci maki nggak ada. Oke, nggak ada, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada. Terjaga Cuman- ya psikologinya. Ya cuman itu tadi sih, mereka mau mencaci maki juga kan berarti kelihatannya. Iya, betul. Oh Betul, itu adalah pesaing. yang masuk ke sih. yang masuk ke dalam kita udah gitu apa? Ngacak-ngacak dalamnya. Iya. Cuman kan ada member-member lama nih udah kayak Pawon contoh 2 tahun. Iya. Gitu. Itu Kok Dedi juga Ko ya. Dedi itu member-member yang udah bisa apa ya? Yang memberikan speak up terhadap D-Max itu seperti apa sih? Ya udah bisa membuktikan Iya, bahwa betul. di D-Max itu seperti apa. Betul. Gitu. Kayak kemarin juga contohnya bukan nasabah member juga ya, sama member DC nih, Pawon juga, Pawon Pur, tahu nggak? Tahu, tahu. Yang trading sambil jalan-jalan terus WD itu kan. Trading sambil Luar jalan-jalan biasa. terus WD 30 juta gitu kan. Langsung Itu dipakai liburan. Langsung ditarik, langsung dipakai liburan. Luar biasa. Itu gila. Enjoy banget Iya. gitu loh. Jadi itulah tradingnya, justru pada hari ini pun sama saya bilang ya. Kita awal tahun alhamdulillahnya adalah banyak yang bergabung banget. Betul. Di D-Max Mau ya. ngerampok market ya. Betul. Jadi ya mumpung awal tahun dan kita bisa start bareng dari 2023, ya kita bisa buktikan bareng-bareng Betul. gitu sih. Dan nggak ada salahnya juga untuk mencoba ya. Nggak ada. Karena kita buktiinnya benar-benar bareng-bareng, nggak akan misalkan member aja yang dikasih signal. Jadi kalau kena loss membernya aja enggak dong. Enggak lah. Pasti, dan tenang aja, password investor pun pasti kita kasih lihat ya. Kita benar-benar transparan. Jadi tenang aja. Oke. Pertanyaan terakhir ya Coach ya sebelum kita menutup episode kali ini. Boleh. Dari Vivi.Vidya. Time frame mana yang paling pas untuk trading? Time frame yang paling pas untuk trading. Ya kena. Time frame yang paling pas untuk trading tergantung kebutuhan ibu ya. Kalau misalkan menurut saya sih H1 udah cukup. H1. H1 tuh time frame di mana itu menjadi patokan seluruh dunia gitu loh. Oke. Jadi satu ya udah beres satu aja. Tapi kalau misalkan untuk validasi lebih valid ya dan lebih rapi itu H4. Oh, H4 dia lebih bagus dan lebih rapi dibandingkan H1. Kalau misalnya H1 itu masih banyak false signal. Nah untuk konfirmasinya adalah H4. Jadi contoh gini ya. Di H1 udah breakout resisten. Tembus nih resisten nih ya, tembus. Lalu kita buy. Oke. Nah, ternyata pada saat kita buy, candle berikutnya satu juga. Oke. Dia mah ke bawah. Nembusin lagi resisten tadi ke bawah lagi nih. Nah, kalau misalnya di H4-nya jadi rejection, ya, di H4 jadi rejection resisten, itu bisa jadi turun ke bawah. Oke. Tapi kalau misalkan nanti H4-nya breakout-nya resisten ya, jadinya tembus candle-nya, itu bisa jadi terbang. Jadi gitu. Karena Bapak Ibu itu menggunakan teknik breakout tapi nggak pas untuk time frame. Oke, jadi gitu katanya. Berarti kalau disarankannya time frame H1 ya. H1. Untuk konfirmasi adalah kebalik ya.
Kalau saya kayak gitu, H1 untuk analisa, H4 itu untuk konfirmasi apakah akan panjang atau ini akan pendek. Oke, Profitnya tuh. jadi gitu. Oke, coach, gak kerasa udah ada di akhir waktu di episode kali ini ya, akhir acara. Terima kasih Coach Vincent udah nemenin aku baca-baca dan jawab pertanyaannya. Oke, makasih juga buat semua teman-teman yang udah komen dan bertanya di Instagram Didimax Official. Mohon maaf buat pertanyaannya, kalau ada yang belum terjawab boleh ditanya ulang aja ya, karena kita nggak banyak banget. Ini tuh pertanyaannya nggak dijawab semua Coach, karena kalau dijawab semua mungkin kita beres Isa. Karena saking banyaknya pertanyaan, ini pertanyaan mungkin paling banyak ini, karena banyak banget. Itu pun yang harusnya sama Bapak Operator aku milih 5 pertanyaan, tadi 11 kalau nggak salah. 11 pertanyaan, nggak kerasa ya. Jadi mohon maaf kalau ada pertanyaannya yang belum terjawab, boleh ditanyakan lagi aja saat nanti di Dimax Open Question ya. Siapa tahu terjawab di next episode. Oke. Terima kasih buat semua yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Terima kasih Coach Vincent. Ya, terima kasih juga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you on the next video. Bye.